selamat datang di channel Live dan makasih telah mengklik video ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang karakter tercantik di dunia ReZero, yaitu Emilia. Bahkan banyak orang yang mengidolakan karakter yang satu ini. Dan juga ada beberapa orang yang sampai menjadikannya sebagai waifu. Emilia merupakan seorang half elf atau setengah manusia yang memiliki darah bangsawan. Oleh karena itulah membuat ia sampai dipilih sebagai kandidat raja Lughnika ke-42. Emilia adalah seorang elf yang mempunyai sifat baik hati serta penyayang terhadap semua orang. Bahkan ia tak tanggung-tanggung untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Meskipun begitu, respon semua orang terhadap Emilia tidak terlalu baik. Bahkan ada juga yang ketakutan dan membencinya karena Emilia memiliki penampilan mirip seperti penyihir kecemburuan atau si Satella. Oleh karena itulah Emilia jarang untuk bicara kepada orang lain yang tak ia kenalinya. Bahkan ia sampai kena diskriminasi oleh banyak orang karena penampilannya. Secara fisik Emilia mempunyai penampilan seperti wanita muda yang berumur 18 tahun. Tetapi kalau kita melihat perilakunya, maka Emilia akan terlihat seperti anak yang baru berumur 15 tahun. Padahal Emilia aslinya memiliki umur yaitu 115 tahun. Bahkan ada juga orang yang menyebutnya sebagai sebutan nenek-nenek karena ia memiliki rambut putih. Nenek-nenek. Dan perlu diketahui bahwa tanggal 23 September adalah ulang tahunnya. Emilia memiliki rambut panjang yang berwarna perak dan mata yang berwarna ungu dengan pupil biru. Bahkan di sepanjang episodenya, Emilia sering menata rambutnya dengan berbagai macam cara. Dan ia biasanya sering memakai pakaian putih dan ungu ketika ia sedang keluar dari mansionnya. Bahkan ia juga kadang-kadang memakai jaket dengan telinga panjang. Dan faktanya ternyata jaket ini memiliki semacam sihir untuk menyembunyikan keberadaannya, atau bisa dibilang untuk penyamaran. Selain memiliki wujud fisik yang cantik, ternyata Emilia juga memiliki tubuh yang ramping dan juga ia memiliki tinggi badan sekitar 164 cm. Untuk sekarang tujuan Emilia saat ini adalah untuk menjadi penguasa kerajaan Lughnika ke-42 dengan ideologi yaitu untuk menyetarakan kebutuhan semua warga Lughnika, atau bisa dibilang tak adanya kemiskinan ataupun yang kaya pada warganya, dan juga kesetaraan terhadap semua macam ras. Di balik semua itu, ternyata Emilia juga memiliki kisah masa lalu yang sangat tragis, yaitu kejadian sebelum bertemunya Emilia dengan Puck di hutan Elior, atau pada OVA keduanya, yaitu Frozen Bones, yang dimana di OVA tersebut banyak orang yang membeku tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itulah, supaya lebih jelasnya, kita akan mundur ke masa lalu Emilia saat masih kecil, yaitu pada 100 tahun yang lalu. Pada saat itu Emilia memiliki keluarga kecil yaitu Fortuna yang merupakan bibinya, dan juga Gus yang merupakan teman pertama Emilia. Dan bahkan Emilia sampai menganggap Gus sebagai ayah angkatnya karena perilaku Gus yang selalu mengajarkan Emilia agar berperilaku baik terhadap semua orang. Tetapi kebahagiaan itu harus hilang dalam sekejap mata saat penyihir Vainglory dan uskup keserakahan menyerang hutan Elior untuk membawa Emilia karena ia merupakan anak yang istimewa. Akibat kejadian itu, Fortuna yang merupakan bibinya Emilia
harus mati di tangan Gyus. Loh, kenapa kok bisa dibunuh oleh Gyus? Jawabannya adalah karena Gyus mendapat pengaruh sihir dari penyihir Vainglory untuk membunuh semua orang di desanya. Akibat kejadian itu, kekuatan Emilia menjadi lepas kendali saat mengetahui bahwa bibinya Fortuna telah mati. Bahkan ia sampai membekukan seluruh hutan beserta desanya selama 100 tahun. Lalu bagaimana nasibnya si Gyus? Semenjak saat itulah Gyus mengalami stres yang sangat berat, atau bisa dibilang ia sampai menjadi gila, karena ia telah membunuh Fortuna yang merupakan sosok wanita yang ia cintai. Karena kejadian itulah membuat pikirannya menjadi rusak. Bahkan ia setuju-setuju saja untuk diajak bergabung ke Uskup Agung. Atau bisa dibilang saat ini ia menyandang gelar dosa kemalasan, yaitu Betelgeuse Romane Conti. Untuk masalah kekuatan, sepertinya Emilia sudah tak diragukan lagi, karena ia merupakan calon pemimpin di kerajaan Lugnica. Bahkan ia memiliki kemampuan yang sangat unik, yaitu Spirit Affinity, yang merupakan kemampuan langka untuk membentuk kontrak dengan sebuah roh, yang bahkan cuma ada beberapa orang saja yang memiliki kemampuan ini. Dan juga Spirit Arts yang bisa membuat Emilia bisa menggunakan sihir milik para roh seperti Pak dan roh yang berada di alam. Bahkan ia juga dapat melakukan sihir penyembuhan dengan bantuan roh di sekitarnya. Dan perlu diketahui juga bahwa sebenarnya Emilia merupakan orang yang memiliki kapasitas mana di luar batas. Bahkan Emilia juga bisa mengeluarkan sihir berupa es, yaitu bernama Huma. Kekuatan ini membantu Emilia untuk melindungi dirinya dari berbagai serangan, baik dalam serangan fisik maupun serangan sihir. Pelindung ini berupa penghalang es yang dapat ia gerakan sesuai perintahnya. Selain dapat melindungi dirinya, ternyata Emilia juga dapat melancarkan serangannya ke musuhnya, yaitu El Huma, Ui Huma, dan Ai Huma, yang merupakan tombak es berwarna hijau. Untuk kasus El Huma dan Ul Huma sebenarnya sama, tetapi ukurannya saja yang berbeda. Sedangkan untuk Al Huma, Emilia dapat menciptakan tombak es untuk menjebak targetnya agar membeku, dan ini pernah diperlihatkan saat season 1, yaitu pada saat episode ke-21, saat Emilia mencoba membekukan para jari-jari. Dan terakhir bunga es yang dapat ia gunakan sebagai senjata terakhirnya, yaitu ia dapat menciptakan bunga es dari luka makhluk hidup yang ia serang. Bahkan serangan tersebut dapat menyedot seluruh kekuatan targetnya sampai ia mati. Lalu bagaimana dengan nasib hubungan dari Subaru dan Emilia? Saat ending season 1-nya, Subaru menyatakan perasaannya kepada Emilia setelah mengalahkan uskup kemalasan, yaitu Betelgeuse Romane Conti. Mendengar hal itu, Emilia merasa sangat bahagia. Bahkan Emilia sampai menangis mendengar hal itu. Lalu di season 2-nya nanti, Emilia nantinya akan menghadapi ujian di Sanctuary berupa kejadian yang ia hadapi saat ia masih kecil. Tetapi karena Emilia tak bisa menghadapinya, maka pikiran Emilia nantinya akan menjadi stres, atau bisa dibilang ia menjadi gila. Di saat itulah Emilia mulai menyadari tentang perkataan dari Subaru yang mencintai dirinya. Bahkan Emilia sampai menyatakan cintanya kepada Subaru. Oke guys, cukup segitu aja video kali ini, karena cuma itu saja yang kita ketahui. Bila ada pertanyaan atau request, komen aja guys di bawah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. バカなんだから
maus